Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Inilah episode terakhir dari cerita road trip kami selama 12 hari dari Depok sampai ke Bali dan gak lupa mampir ke Banyuwangi. Pagi ini hari pertama di tahun 2025, kita udah sampai di tol Trans Jawa berkendara pulang. Panas-panasan di hari terakhir saat kita di Bali membuat wajah kami nih kelihatannya gosong banget ya. Ya nggak apa-apa lah, kenang-kenangan kan. Kalau nggak gosong nggak dari Bali katanya. Kita naik Ludens, ini Land Rover Series 2A, kendaraan yang kita bawa untuk road trip kali ini. Cuaca berawan, tapi kita masih bisa lihat gunung di kejauhan. Aduh, Masya Allah, kalau perjalanan kayak gini betah ya, nikmat dan indah banget. Lana dan Kiano masih pulas di kabin belakang. Semakin siang, meskipun matahari bersinar, cuma langitnya masih kelihatan abu-abu ya. Ya, kita sih syukurin aja, karena kan akhirnya nggak panas-panas banget udaranya. Kita istirahatkan AC-nya Ludens dan pakai AC alami aja. Sebenarnya kalau mau menghitung waktu libur dan cuti masih bisa sih manfaatin waktu buat nambahin hari road tripnya. Cuma Lana pengen sebagian waktu liburnya juga diisi dengan bermain bersama teman-temannya. Ya udah kan, menghadapi anak yang udah remaja gini kita emang harus kompromi. Selama ia masih bisa meluangkan waktu buat acara keluarga, kita sih menghargai keinginannya. Jadi kita atur waktu road trip sesuai dengan jadwal mereka juga. Sejauh ini meskipun Ludens beberapa kali harus ngebengkel, road trip kita tuh berjalan cukup menyenangkan ya. Road trip dengan mobil tua memang harus pintar menata hati sejak dari sebelum berangkat. Jadi kita emang udah harus siap dengan berbagai macam resiko di jalan lah, kira-kira kayak gitu. Dan buat kami, road trip itu esensinya memang menikmati proses di jalannya, bukan seberapa cepat sampai tujuan kan. Kalau dikejar-kejar gitu ya kayak dikejar-kejar deadline malah capek kan. Mending kita nikmatin aja proses perjalanan itu. Apalagi kita itu jalan naik Ludens dengan mesinnya yang masih original. Ini mesinnya keluaran tahun 64 loh, umurnya udah tua, mesti disayang-sayang. Jadi kalau temperatur mesin naik, kita berhenti buat istirahat. Ya, yang nyetir juga istirahat, anak-anak istirahat, ngemil-ngemil, jajan-jajan, atau lihat-lihat pemandangan. Adalah banyak yang bisa dilakukan. Kecepatan di tol pun cuma sekitar 70-an kilometer aja. Nah, makanya buat para pengemudi dan penumpang yang gak sabaran emang mungkin bukan peruntukannya nih jalan kayak gini. Dan alhamdulillah selain suka jalan-jalannya, kita sekeluarga tuh emang pecinta Land Rover kan. Apalagi Land Rover klasik kayak si Ludens ini. Meskipun ada alternatif kendaraan lain di rumah buat jalan-jalan, cuma buat road trip panjang kayak gini kita sih lebih seneng pakai Land Rover Series ya. Karena itu pengalamannya beda. Jadi tolong bedakan antara fungsional dan hobi. Hobi itu mendekati cinta. Jadi katanya kalau cinta udah melekat, kekurangan pun malah tampak sebagai keunikan, ya kan? Ada lagi nih katanya, hati yang mencinta tak melihat celah, cuma keindahan yang tersembunyi di baliknya. Dahsyat banget tuh. Jadi begitulah kita ya. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain sih pakai Land Rover tua gitu, lama sampai di jalannya? Ya emang gimana, namanya juga udah senang, udah sayang gitu lah. Berangkat sejak dini hari dari Situbondo, sekitar jam 9 pagi kita udah sampai di rest area 626 Tol Ngawi Kertosono. Ini udah ruas tolnya Trans Jawa ya. Letaknya masuk Kabupaten Madiun, masih Jawa Timur. Kita sarapan yang kesiangan nih di sini, makan sate kambing yang ternyata rasanya di luar ekspektasi, enak banget. Sate kambing. Bisa jadi karena kita lapar banget ya, tapi kan kalau makan di rest area ya standar-standar aja rasanya. Cuma entah ini kenapa emang enak lah, salah satu sate yang enak kita makan.
Aslinya sate kambing di sini tuh disajikan dengan bumbu kacang, cuman karena Papa Herwin itu asam uratnya kambuh kalau makan kacang, makanya kita minta satu porsi khusus yang dikasih bumbu kecap. Nah, di sini selain isi perut juga sempetin isi bensinnya Ludens. Ada gulanya di bawah, aduk. Sekitar jam 11 siang kita melanjutkan perjalanan. Mendekati Semarang, awan mendung berubah menjadi hujan. Ya alhamdulillah, kita sih senang aja dikasih cuaca seperti ini ya. Di kabin Ludens hawanya jadi sejuk. Ludens ini ada AC-nya dan dingin pula. Cuma memang adanya di bagian depan aja. Jadi kalau ke belakang itu berasa spoi-spoi tuh di bagian anak-anak di belakang. Nah, kalau hujan yang spoi-spoi kan jadi ikutan berasa dingin toh. Aduh, jadi tambah betah kan di dalam mobil. Meskipun tol ini terhubung langsung ke Depok, kita nggak nembak langsung ke arah pulang. Kenapa? Karena kita mau mampir ke Semarang dulu. Ada teman baik yang kita mau ketemu nih, mumpung sekalian lewat kan, keluarlah kita di gerbang tol Ungaran. Kita diajak ketemuan di Sate Sapi Pak Kempleng 2, ngikutin maps menuju jalan Diponegoro 217. In 200 meters, turn left. Kalau dilihat-lihat ini wilayahnya masuk Kabupaten Semarang ya, bukan kota Semarang ya. Sengaja tuh Om Adi, nah Om Adi ini kawan kita nih yang ngajak ketemuan di sini. Dia ngajaknya sengaja deket gerbang tol, biar setelah itu kita bisa gampang balik lagi masuk tol menuju pulang. Continue for 800 meters. Ungaran ini masuk wilayah Semarang yang adem ya. Di jalanan kita masih bisa lihat pemandangan gunung. Kalau mau eksplor daerah sini memang harus dikasih waktu sendiri karena banyak tempat-tempat yang sebenarnya bagus loh buat didatengin. Your destination is on the left. Lucunya, di Jalan Diponegoro ada beberapa rumah makan dengan nama Sate Sapi Pak Kempleng. Jadi ada banyak tuh, makanya sempat salah mampir. Tapi ya udah, akhirnya kita fokus yang dituju adalah Sate Sapi Pak Kempleng 2 ya. Dan emang tulisannya begitu tuh di pelangnya, depan warungnya. Dan ternyata tempatnya lumayan rame loh, untung masih dapat parkirannya. Baru sadar berturut-turut kita makan sate hari ini. Tadi pagi makan sate kambing, makan siang menjelang sore ini kita makan sate sapi. Ya habis gimana, nggak sanggup kan nahan godaannya. Apalagi nih rekomendasi Om Adi nggak pernah gagal. Sate Sapi Pak Kempleng ini ternyata legend loh. Udah ada sejak tahun 60-an. Yang sekarang ini anak cucunya yang meneruskan usaha warung Sate Pak Kempleng. Dalam sehari, warung yang ini aja nih bisa kedatangan ratusan pengunjung. Rata-rata tuh kata si abangnya bisa habis 50 kg daging sapi sehari. Waduh, banyak banget kan? Kalau habis sampai habis. Kalau musim liburan ini berarti? Ya saya seringnya habisnya jam 4, jam 5 itu udah habis. Tapi ini bikinnya agak lumayan banyak. Agak ditambahin. Berapa besar sehari? Sehari banyak. Sekitar kalau daging 50-an kilo. Sekarang waktunya kita coba gimana sih rasa sate sapinya. Selain kita pesen sate daging, kita juga dipesenin sate jeroan sama Om Adi. Isinya sate paru, ada sate babat, dan ada sate ati. Biar nyobain katanya, biar nggak penasaran nanti kalau udah sampai Depok. Ternyata sate sapi ini begitu dimakan gitu aja, nggak pakai bumbu-bumbu ini udah enak rasanya. Udah rasanya tuh semu manis dan gurih. Dan ternyata ini sebelum dibakar, ternyata satenya emang udah dimarinasi dulu sama aneka rempah. Meskipun demikian, ya kita juga disediain nih ada bumbu kacang, ada kecap, ada lengkap sama irisan bawang merah dan rawit. Ini menggoda banget sih bawang merah sama rawitnya. Jadi meskipun tadi kita belum lama makan sate kan, terus sekarang makan sate lagi. Ini cita rasanya beda ya. Kalau tadi kan sate kambing yang biasa itu kan sate kambing yang rasanya gurih mendekati asin. Kalau ini semu manis dan udah ada bumbu-bumbunya di dalamnya gitu. Karena rasanya enak, akhirnya tetap aja kita satu piring nasi habis masing-masing. Padahal belum lama makan kan tadi siang. Ya udah, sesuka itu anak-anak kami, Lana dan Keanu tuh sama makanan. Yang nggak kalah nikmatnya juga ternyata sate babat ya. Ini favoritnya Lana loh. Jarang-jarang kita lihat babat dibikin sate. Kalau sate ati udah beberapa kali nyoba kan. Nah, sate babat ini
agak baru dimakan, dan sate parunya juga gitu kan. Alhamdulillah kita bisa makan enak, kenyang, dan lebih penting lagi nih gratis ditraktir sama Om Adi. Semoga Om Adi sekeluarga selalu sehat dan berlimpah rezeki. Makasih ya Om. Sekitar jam 4 sore kita kembali ngaspal ke jalan tol. Kalau naik ke mobil keluaran baru dari Semarang ke Depok ya mungkin 5-6 jam udah sampai ya. Apalagi kalau nyetirnya ngebut, jangan-jangan bisa lebih cepat lagi. Cuma ini kan kita naik kendaraan yang umur mesinnya aja udah lebih dari 60 tahun. Paling tua dia di antara kita. Jadi sepanjang jalan tol kita lebih banyak ambil jalur kiri biar nggak mengganggu kecepatan kendaraan lain. Sabar-sabar aja kitanya gitu kan. Sekali lagi ini adalah pilihan. Kita ini naik Lady Series juga kan karena suka karakternya. Dan alhamdulillah anak-anak juga satu frekuensi semua, ketularan kayaknya sama emak bapaknya. Setidaknya sampai saat ini mereka masih antusias kalau kita ajak kemana-mana. Dan setiap perjalanan memang kami nikmati dengan santai. Biasanya kan sibuk masing-masing tuh. Mama sama papanya kerja, pergi pagi pulang malam, terus anak-anak sibuk kegiatan sekolah, belum ada les gitu kan. Jadi kuantitas ketemunya memang sedikit. Nah kalau ada road trip kayak gini, traveling seperti ini, ya udahlah di situ waktunya kita bonding. Biar nyaman buat perjalanan jauh, kabin belakang Luden sengaja kita taruh kasur biar bisa nikmat rebahannya. Sementara barang-barang kita taruh dalam box di bawah kasur ini. Sebagian yang penting dipakai selama perjalanan kayak baju ganti, obat-obatan gitu kan, snack-snack kita taruh di dalam tas terpisah dan diletakkan di atas kasur. Sekalian kalau baju-baju gitu bisa buat bantal kan. Dari semua tempat camping yang kita datangin selama trip ini yang paling Adi senang yang mana? Yang di danau itu yang di Bali kalau camping Danau Coklat. yang dingin Oh, karena dingin. itu 2 hari puas ya di situ aja. Iya. Beberapa kali kita mampir rest area buat isi bensin ataupun tidur sebentar. Dan akhirnya di rest area kilometer 130 tuh di sekitar Indramayu akhirnya nyerah udahlah. Kita nyerah tidur aja udah sampai ngantuknya hilang biar lebih segar pas bangun esok paginya. Kebetulan rest area ini juga lega banget dan parkirannya luas. Kalau siang mungkin di sini panas banget ya. Cuma kalau malam hari lumayan lah, agak sejuk-sejuk gitu. Terus angin juga banyak. Makanya jendela juga kita buka lebar-lebar biar sirkulasi udara di kabin maupun di dalam tenda lancar. Tidurnya juga pada pules-pules tuh, lihat aja. Nah ini dia Keanu. Enak banget tidurnya sampai udahnya kelihatan. Keanu tidur di bawah, kalau semalam ini pintunya dibuka begini tuh. Jadi adem dia suasananya. Padahal dia di Indramayu, tapi kalau malam ternyata adem. Ini barang-barang bertambah karena ada beberapa oleh-oleh yang kita beli dari Bali. Ini isinya yang kita beli di Pasar Kumbasari. Ada buah naga murah banget. Terus lebihnya, padahal baju-baju kotor. Kita lihat ya si Papa Heron ya. Papa Heron di mana kah dia tidur? Ya itu, ini di atas sini nih. Kita buka, ntar kita dorong. Mau buka, kakinya angkat. Tara. Buka bantal. Nah ini bagian atasnya nih ya. Bagian bawah tidur, tempat tidur lantai pertama. Bagian atasnya tempat tidur lantai kedua. Enak banget nih tidur di sini, dan ini jendelanya bisa dibuka. Tuh, kelihatan kan? Adek tidur terus? Ada paling capek kayaknya ada tidurnya. Jam berapa Pak kita besok kira-kira sampai besok ntar? Ya, yang 10 11 lah. Sampai ya mudah-mudahan. Makan siang di rumah. Makan siang di rumah kita, nggak beli nasi padang. Apa kita makan siang ini? Apa Pak? Nasi padang? Pakai buah. Hah? Apa? Pakai buah? Adalah Andalas? Papa Herlin lagi beres-beres.
Jangan penuh-penuh Pak, biar nanti udaranya gampang keluar. Tutup dulu kan? Ya, lipat dulu. Hari ke-12 road trip, 2 Januari 2025. Ini udah mulai lowbat semua. Hampir 2 minggu kan kita udah habiskan dalam perjalanan ini. Kalau Depok Bali itu jarak kasarnya kan 1.200 km ya. Pulang pergi 2.400 km ya kita tempuh. Tapi itu kan belum dihitung muter-muternya ya, atau belusukan ke satu daerah. Kalau kita misalnya mau camping kan harus melipir gitu. Atau lagi nyari alamat atau nyari tempat kan muter-muter. Jadi bisa lebih dari 2.400 km perhitungannya. Kalau di total dalam perjalanan ini kita 4 hari camping. 1 kali di Taman Nasional Baluran, 1 kali di Bali Utara pinggir pantai, 2 hari kita nginep di Cokem di kawasan yang sejuk di Bedugul. Terus kita 2 hari nginep di hotel, ada 3 kali nginep di rest area termasuk yang terakhir di Indramayu ini. Nggak hujan sih kayaknya. Dan kita pernah sekali tidur di masjid karena kejebak banjir dan sekali juga tidur di parkiran terbuka karena udah kemalaman dan capek banget. Cepet kan? Seneng banget nih kalau kita road trip bawa Ludens segini. Karena buka tutup tendanya mudah, gampang dan cepat. Gak lupa ngecek-ngecek juga kondisi mesinnya Ludens sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau semua mesinnya kesiram gimana Pak? Apa-apa juga. Kita jangan ke busi. Ini tumben habis banyak nih. Airnya? Jangan bocor lagi. Pakai AC nggak belum? Aku tenaga juga jadi ngeden kurang panas. Apanya? Ya tenaga sama cepet panas kalau AC nyala terus. Terus karena kita bawa Ludens yang konsumsi bensinnya 1:6, lumayan juga pengeluaran BBM-nya ya. Tapi ya komponen perjalanannya kan bukan cuma BBM doang. Boros di situ ya kita bisa hemat di pengeluaran lain kayak biaya penginapan gitu kan. Nggak, kita ngeluarinnya emang cuma 2 malam di hotel doang tuh. Sama paling biaya masuk camping ground. Nanti pas ada waktunya kita spill deh biaya 12 hari road trip Depok Bali pulang pergi. Oke, jadi ini dalam perjalanan pulang, bukan di camping ground ini, tapi di sebuah rest area di sekitaran Indramayu. Jadi kita mau pulang ke Depok habis dari road trip Banyuwangi Bali. Uang. Hah? Uang. Ini memang bukan perjalanan yang fancy ya, tapi buat kami ini bagian dari mewujudkan mimpi. Mukanya gelap banget tuh Dek. Bertualang, menjelajah tempat-tempat menarik dengan cara yang kami sukai. Dan inilah cara yang kami sukai seperti ini. Terima kasih sudah nonton perjalanan Ajak Anak sejauh ini. Ikuti terus kisah Ajak Anak selanjutnya. Wassalamualaikum.